Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tentunya di sini saya selalu berbagi dan memberikan sebuah istilahnya tips menarik ataupun yang lainnya. Tentunya di sini saya berbagi untuk kebaikan bersama. Entah itu sekedar saran ataupun tips ataupun trik ataupun cara lain atau tersendiri ya. Oke, di sini kita akan menunjukkan sebuah obeng di mana obeng ini dia biasanya sangatlah penting ya, ataupun bisa dibilang pemakaian harian istilahnya seperti itu. Dan kita akan menunjukkan tentang obeng ya. Ini gimana sih cara menentukan atau memilih obeng sesuai yang kita inginkan. Itu ternyata contoh saja yang simpel saja, itu obeng plus, dimana obeng ini sangatlah familiar dengan obeng bintang istilahnya ya, atau obeng kembang, obeng plus, obeng ya plus lah ya, yang umumnya itu biasanya semua orang membutuhkan jenis obeng. Dan di sini saya mau menjelaskan dulu tentang sekrupnya dulu. Untuk unit elektronik, entah dari televisi ya, yang umum saja ya, televisi, mesin cuci, ataupun baut-baut elektronik lainnya yang biasanya diameternya cukup besar. Ya, anggap saja seperti ini ya. Ini termasuknya ukuran yang bisa dibilang umum. Ya, seperti ini ya. Dia ukurannya umum, tapi kita harus mengetahui ukuran atau keperluan obeng yang akan kita gunakan. Dan kita akan tunjukkan lagi tentang ujung obengnya. Ya, kita perlihatkan dulu antara kedua sekrup ini. Ya, dia memiliki perbedaan di mana yang satu itu runcing, yang satu lagi dia cenderung lebih lebar, dan di dalamnya itu ada spasi ataupun diameter. Di sini dia runcing ya, hampir benar-benar runcing di bagian dalamnya. Itu kita harus tahu untuk jenis obeng yang akan kita gunakan. Minimal kita harus punya 2 jenis obeng plus. Dan di sini ini adalah jenisnya. Kita langsung saja ke poin, dimana untuk jenis obeng yang bagus itu seperti apa, dan gimana sih cara agar lebih mudah mencari ukuran ataupun ujung obeng yang sesuai selera kita. Kita bahas saja di sini. Kita bahas tentang ujung obeng, namun kita sedikit yang ini cuma ditunjukin saja ya. Dimana kalau obeng itu ternyata memiliki beberapa tingkatan kriteria ya. Yang saya tahu itu ada 4 untuk obeng plus. Kalau jenis obeng yang lainnya, itu biasanya udah standarisasi dari pabriknya sendiri, nggak ada istilahnya
nggak ada hak paten dari orang tersebut ataupun lainnya ya. Dan di sini untuk ukuran diameter bukan ukuran ujung obeng itu ada 4. Sebenarnya ada 4, namun yang satu sudah saya modif ya. Jadi yang ini aslinya seperti ini, gede, cuma ujungnya beda, dia lebih gede lagi. Untuk jenis obeng yang pertama adalah pH 0, dimana ini ada istilahnya pH 0, terus ada lagi pH 1, pH 2, pH 3. Ini adalah kode yang memiliki hak paten dari Philips ya, istilahnya seperti itu, penciptanya adalah Philips. Dan untuk perbedaan pH 0, pH 1, pH 2, dan pH 3 itu seperti apa? Kita langsung ambilkan. Kita ambilkan saja langsung dari pakai mini Sigmat ya, ini. pH 0 adalah jenis obeng dengan ujung ataupun titik ujung ya. Bagian runcingnya itu dia kita akan sedikit berjelas ya. Oke, untuk ujungnya dia hampir mendekati 0. Bahkan kalau emang itu obeng bagus, itu benar-benar 0, benar-benar sangatlah runcing untuk bagian ujung ya. Untuk pH 0 saya ada ini pH 0, namun ini karena emang mungkin mereknya kurang familiar dikit, tapi udah cukup bagus ya, dari merek Blast. Itu ujungnya masih sedikit tumpul, namun memang dia udah termasuknya pH 0. Enggak, dia masih pH 1. Untuk pH 0 saya ada, namun udah ini ya. Oke, kita tunjukkan saja dari obeng set, biasanya masih ada pH 0 ada. Biar lebih mudah ya dipahami. Nih ada pH 0, pH 1. Namun ujungnya udah enggak presisi ya. Kita ini aja. Di sini kita tunjukin ya, di mana pH 0, pH 1, pH 2. Kita ujung ini masuknya pH 1, pH 2 mendekati ya 0. Oke. Dan untuk jenis pH 3 nya ada enggak coba? Satu, dua, sebagai contoh. Kedua. Oke, di sini kita langsung saja ya menunjukkan pH 0-nya kita pakai merek lain. Yang penting kita nunjukin saja ya. Oke, di sini yang pertama pH 0 benar-benar dia runcing tajam ya. pH 1 kita coba ukur. Itu untuk diameter ujung dia benar-benar kurang lebihnya 1 mili ya. Nah, ya 1 mili. Nah, 1 mili. Terus untuk pH 2 dia ujungnya benar-benar 2 mili kurang lebihnya. Jadi di sini biar lebih mudah ya untuk memahami, itu 2 mili tuh. 2 mili.
Jadi untuk jenis obeng pH, kode pH itu adalah kode ketebalan ujung istilahnya menurut versi saya. Dan untuk pH 3 dia lebih tebal lagi, namun ini karena kemarin obeng ininya rusak, jadi saya terpaksa pH 3 saya sedikit modif, namun memang kurang sempurna ya. Jadi saya modif bikin pH 2, namun memang hasilnya mungkin kurang maksimal. Setidaknya bisa membantu. Begitu untuk pengertian pH ataupun istilahnya kode hak paten dari Philips. Untuk ujung obeng ya, untuk skrup biasanya untuk bodi mesin cuci, bodi kulkas ataupun yang lainnya itu biasanya pakainya pH 2. Bisa dipahami ya, untuk bodi mesin cuci, kulkas, intinya bodi elektronik itu kebanyakan umum pH 2, bahkan sampai istilahnya skrup bodi sepeda motor ataupun yang lainnya itu biasanya pH 2. Dan untuk jenis pH 1 itu biasanya di sebuah elektronik di bagian belakang itu ada nih, biasanya ada soket seperti ini. Dia pakainya skrup kecil itu menggunakan jenis obeng pH 1. Dan untuk jenis pH 0 biasanya untuk apa? Untuk pH 0 biasanya untuk skrup yang ukurannya lebih kecil lagi ya. Jadi dan unitnya biasanya lebih kecil lagi, contoh handphone ataupun yang lainnya ya. Oke, untuk jenis obeng seperti itu, dan saya di sini menunjukkan untuk merek obeng itu setelah saya mencari-cari di online shop. Ternyata untuk keperluan obeng itu ya cukup ada beberapa produsen yang cukup besar ataupun produsen yang cukup familiar. Dia cukup bisa mengeluarkan beberapa alat cukup komplit, namun yang saat ini masih sanggup mensuplai hampir komplit itu dari salah satu produk dari ini Deli ya. Itu ini produk dari Deli semua, nggak ada yang lainnya. Ternyata bahannya cukup bagus, bahkan ini di bagian ujung itu saya gerinda, saya bakar, terus saya celupin. Itu dia bagus, nggak terlalu karat dengan cepat. Berbeda dengan obeng yang lainnya, contoh seperti ini, itu dia mudah banget berkarat, dan ini udah mudah banget berkarat ya. Dari segi panjangnya oke lah, pH 3 panjang, lebih panjang lagi ya, aslinya dia seginian dan ini segini kurang lebihnya. Untuk pH 3 panjang, namun ujungnya aduh, kalau emang bisa ada yang sanggup bikin ujungnya, mau bikin sebenarnya ya, dijadikan pH 2 ini cukup mantap ya. Obengnya besar, pegangannya juga mantap. Untuk pH 2 saya cari-cari mentok di size segini, nggak ada yang panjangnya segini, itu nggak ada ya dari merek Deli. Siapa tahu nanti produsen ataupun dari pabrikan Deli bisa bikin yang ini, namun memang ini mungkin udah ada perhitungannya, dimana torsi ataupun tekanan itu harus diperhitungkan secara matang ya, nggak asal bikin obeng panjang, ujung runcing gede segini, nggak masuk dalam perhitungan ya.
karena bisa merusak unit, bisa dengan perhitungan sekian ataupun panjang maksimal sekian itu adalah mungkin istilahnya torsi yang ideal ataupun tekanan yang sangatlah pas ya. Dan saya juga pakai produk ini cukup lama sebenarnya. Termasuk ini juga dari enggak jelas ya. Iya, ini ada tulisannya itu ya. Dari produknya sama ini Deli. Ini juga saya pakai produknya Deli. Saya cari merek lain itu enggak ada yang komplit. Ada sih satu. Dan ini termasuk juga dari Deli juga. Sampai cutter ya. Dia cukup bagus. Istilahnya di sini untuk produk ini dia punya standar nilai ataupun istilahnya batas standar ataupun yang digunakan sangatlah bagus, nggak asal bikin unit dengan minimal sekian ataupun minimal sekian tahun udah rusak, mungkin seperti itu. Enggak, ternyata untuk produk ini benar-benar menjaga kualitas entah dari tampilan dan bahannya sekalipun. Ini juga udah saya ganti isinya, itu udah lebih dari 2 pak buat neken-neken benda yang keras itu sama sekali nggak terkikis ataupun bengkok ya, benar-benar masih lurus, bagus banget, sempurna. Posisinya juga untuk pindah-pindah enak. Dia juga ngunci kalau dilepas, tapi kalau digeser gini dia berjalan. Oke. Untuk ini udah oke. Dan terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Untuk yang skip videonya mungkin langsung di skip ke detik ini. Silakan Anda ya mungkin sedikit diputar ulang ya. Takutnya ada informasi yang saya sudah sampaikan namun Anda skip, itu sangat disayangkan banget karena bagaimanapun 1 detik kalau emang itu ilmu yang bermanfaat sangatlah rugi bila disia-siakan dengan begitu saja ya. Dan di sini saya emang murni berbagi, bukan dari ini ya, bukan istilahnya endorse ataupun apa, nggak ada. Ini benar-benar pilihan saya. Ada brand yang saya incar sih, namun memang harganya terlampau tinggi. Salah satunya dari produk ini saya udah beli beberapa, itu cukup banyak juga. Dari kunci, istilahnya untuk kunci-kunci ataupun peralatan yang hubungannya sejenis kunci pas, kunci L ataupun yang lainnya, saya sedikit merekomendasikan merek ini ya. Namun ada yang mungkin ada saingannya lebih bagus lagi, ada dari merek Tony ataupun yang Knipex ataupun yang lainnya ya. Intinya untuk jenis alat kerja itu banyak banget jenisnya, tergantung dari selera kita, tergantung dari budget kita, dan tergantung dari pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita itu emang benar-benar takut menggores unit, carilah spare part ataupun alat yang bagus. Kalau sekedar hobi sendiri, kalau emang ya istilahnya asal cukup, karena keperluannya nggak terlalu kontinu banget, nggak terlalu sering seharian dipakai sampai 100 kali pakai, ataupun sehari paling cuma 1 kali pakai untuk obeng ataupun yang lainnya jarang-jarang dipakai, ya mungkin ambillah yang merek-merek yang standar
yang nggak terlalu mahal. Kalau emang pengen punya alat bagus untuk koleksi pribadi, bisa banget, itu tergantung dari budget Anda, hobi Anda, kesukaan Anda. Karena bagaimanapun hobi Anda itu kalau emang bisa menjadi ladang rezeki Anda, silakan koleksilah yang bagus-bagus ya. Untuk barang ataupun unit, cari toko yang benar-benar menurut Anda bagus, rekomendasi, dan memang menjual barang-barang yang berkualitas. Oke, mohon maaf terlalu panjang lebar sampai 20 menit. Saya di sini pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan berkata yang kurang tepat ataupun mungkin istilahnya terlalu banyak bilang istilahnya dalam spasi itu. Mohon maaf ya, dari saya pribadi, saya sudah berusaha sebaik mungkin agar tidak menimbulkan suara-suara yang tidak nyaman di telinga Anda. Dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga saya bisa selalu berbagi video-video yang menarik ataupun ilmu yang bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Untuk yang baru menonton video saya, silahkan scroll video di album saya, ada cukup lumayan, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda, entah dari 1 atau 2 video yang saya pernah upload. Semoga bisa membantu Anda, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.